Halo Sobat Easy Stock, ada perusahaan mau IPO lagi. Ini Merdeka Baterai Material, sektornya basic material, berbisnis di sektor nikel dan mineral lainnya yang terintegrasi secara vertikal. Logonya, ticker code-nya MBMA. Dia punya tambang nikel di Konawe, Sulawesi. Dia menargetkan menjadi pemain global. Dia melakukan recent acquisition di tahun 2022-2023, dan Anda bisa baca di sini. Grup ini kelihatannya masih baru didirikan kalau nggak salah di sini tahun 2021 ya. Oke. Anda bisa pelajari ini. Yang jelas dia akan melepas 11 miliar saham atau ekivalennya 10%, nggak terlalu banyak. Harga sekitar 780 sampai 795. Dan sini ada prospektusnya. Nah, kita akan membongkar prospektusnya dan kita tujuannya adalah menghitung nilai wajar saham yang menggunakan analisa fundamental dari bukunya Benjamin Graham, Security Analysis dan Intelligent Investor, dua buku pegangannya Warren Buffett untuk menghitung saham yang listed dan yang mau listed di bursa. Sekarang sudah ada aplikasinya, tinggal download di Google Play Store, namanya Easy Stock. Kira-kira kalau download Anda ketemu gini, Anda open. Nah, ini ada True Value IPO, Anda bisa ngitung di situ. Nah, ini juga kalau kita klik Bursa Indonesia, ada 850 saham yang sudah listed di bursa. Itu ada perbandingan antara harga pasar dengan nilai wajar tertinggi dan terendah. Juga ada fase best stock selection dan forecast simulator. Oke, kita akan membongkar prospektus ya, Merdeka Baterai Mineral. Nah, ini pertama-tama yang harus kita lihat adalah berapa jumlah saham yang beredar. Nah, di sini ya. Oke, ini saham yang beredar ini sebelumnya kan 107 miliar. Oh, ini udah dilepas ke masyarakat. Sebelumnya enggak, sebelumnya 96,4 miliar, ya kan? Lantas dilepas 11 miliar, jadi total saham yang beredar 107 miliar. Nah, ini yang kita penting untuk memperhitungkan adalah jumlah saham yang 107 miliar ini. Oke, selanjutnya kita akan masuk atau mencari laporan keuangan yang audit. Laporan audit reportnya, nah seperti ini. Ini angkutannya Tanubrata. Oke, kita lihat terusan. Oke, ini dia nih. Kita mulai dulu dari balance sheet ya. Kita cari hanya fokus di aktiva lancar, karena yang paling liquid. Dan ini harus kita cari net value-nya. Artinya ada beberapa akun-akun yang kita akan keluarkan, yaitu uang muka dan biaya dibayar di muka, pajak dibayar di muka, estimasi klaim pengembalian pajak. Karena pengembalian pajak itu biasa lama dan biasa lebih dari 1 tahun. Itu harus kita keluarkan. Kemudian kita bandingkan dengan pos-pos hutang jangka pendek, jangka panjang. Lantas kita langsung straight ke P&L. P&L yang kita lihat adalah laba setelah pajak. Nah, tetapi kita harus periksa dulu ada nggak akun-akun yang non-operasional yang non-recurring. Yaitu di sini bagian atas keuntungan dari entitas asosiasi. Artinya yang kita fokus dalam perhitungan dalam video ini adalah core bisnisnya. Dan ini angka $848.600
itu harus dikeluarkan. Kita menghitung nanti nilai wajar itu 2 periode ya, periode full year 2021 dan periode 9 bulan di 2022, karena itu data yang paling update, nggak ada data setelah itu belum ada. Yang ada di prospektus cuma itu. Oke, sekarang kita lihat berikutnya, ada nggak dividen? Nggak ada, dia nggak ada bayar dividen ya, nggak ada. Kita biasa perusahaan yang IPO tuh nggak ada yang bayar dividen, jarang. Ada tapi jarang. Nah, dari daftar atau statement cash flow, kita lihat perolehan aset aktiva tetap, yaitu capital expenditure yang harus kita masukkan dalam perhitungan nanti. Kemudian dari situ kita dividen nggak ada. Kita lihat penyusutannya di mana. Penyusutan belum ketahuan ya di sini ya. Nah, di sini ya. Nah, ini daftar aktiva tetap ada penyusutan di sini. Nah, akumulasi penyusutan, tapi penambahannya ya. Penambahannya ada 504 ini untuk 2021, tapi 2022 tuh 9723 penyusutannya, dan penambahannya itu 61. Tapi ingat, ada aktiva tetap yang dalam pembangunan. Nah, ini harus kita kurangin nih yang dalam pembangunan ini. Oke. Nah, ini harus kita kurangin. Ya, tapi kalau untuk konservatif ya jangan dikurangin. Jadi kita lihat real value yang konservatifnya, bukan optimisnya. Oke. Nah, kita terus lihat detail P&L-nya berapa. Nah, di sini. Nah, ini modal saham di sini. Setelah itu biasanya ada ini. Nah, beban lain-lain. Nah, depresiasi. Kita cocokkan aja nih, ya, ambil secara detail. Anda bisa lihat di sini, dan kalau lihat di statement arus kas, dan periksa lah di situ ya. Oke, sekarang kita mau running video aja untuk emiten yang mau ini, yaitu MBMA. Sorry. Nah, kita running ya sekarang. Isi dulu data-data perusahaan dan email Anda. Pertumbuhannya untuk nikel kira-kira kita kasih lumayan lah, 3%. Nah, ini kemudian government bond bisa cari di mana, Google Play Store. Itu bisa dicari di ini, di mana bisa dicari di CNBC, Bank Indonesia, atau di Bloomberg. Oke, itu tadi CAPEX, OPEX. Ini kan posisi kuartal ketiga ya, jadi harus disetahunkan. Data hanya di sisi earningnya, yaitu earning, cash flow, itu harus disetahunkan. Kalau di sisi balance sheet itu tidak perlu, karena more or less itu the same sama number di 12 bulannya. Udah oke. Sekarang kita masuk ke net current asset. Kita hitung, terus kita klik. Harganya betul nggak di 780 ya kalau nggak salah ya.
100 perak cuma. Datanya cuma 100 perak, terlalu mahal. Sekarang kita lihat tahun lalunya seperti apa. Anda isi, oke, terus biasa tadi Anda isi pertumbuhannya, capex OPEX tidak perlu disetahunkan karena ini udah full year. Dan jangka pendek, jangka panjang, saham yang beredar, lantas net current asset. Berapa nilai wajar ya untuk full year 2021? 130, nggak beda jauh. Jadi terlalu mahal ya. Terlalu mahal di sini. Saham nikel ini terlalu mahal dijualnya, overvalue sekali. Harganya cuma di bawah 200 lah, anggap di bawah 200 karena tadi ada perhitungan konservatif ya, anggap ya sekitar 300 maksimal ya, 300 ya. Dan ini dijualnya mahal sekali nih, ini dijualnya harganya di 780. Oke, jadi Anda harus cek lagi, misalnya karena Anda mau lihat lebih detail, cari di sini nih. Ini Anda lihat, Anda cek, Anda pelajari company profile-nya, dan Anda harus melakukan analisa kualitatif. Karena yang ada di video ini Easy Stock hanya menghitung number, yaitu kuantitatif. Analisa yang komplit adalah kuantitatif dan kualitatif. Oke, kita jumpa lagi di lain kesempatan.